Kemudian selain arah mata angin, tentu akses dari lokasi proyek itu juga harus diperhatikan terkait keluar masuknya material, sahabat PU. Kemudian perizinan dengan tetangga kanan kiri belakang depan ya itu juga harus sudah dilakukan, lebih-lebih harus dilakukan oleh owner karena yang akan tinggal di lokasi proyek, sahabat PU. Kemudian perizinan secara administratif ya, pembuatan IMB ya atau PBG itu juga harus sudah dilakukan jauh-jauh hari, sahabat PU. Baru akhirnya kita bisa langsung dapat melaksanakan proyek ini, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Nah, saya sedang berada di lokasi proyek baru, rencana pembangunan rumah tinggal 2 lantai di Jakarta Timur. Sahabat PU, sebelum kita melakukan atau memulai pekerjaan di lokasi proyek ini, tentu kami sudah melakukan banyak sekali hal terkait dengan pendesainan dari rumah ini, perhitungan strukturnya, kemudian menghitung RAB-nya, kemudian terkait perizinannya seperti apa, koordinasinya, kemudian kapan kita memulai pekerjaan, itu sudah jauh-jauh hari kami rencanakan. Alhamdulillah saat ini progres sudah mulai berjalan, sahabat PU. Rumah ini nantinya menghadap ke arah mata angin sisi selatan. Jadi sisi sini, sahabat PU, ini sisi selatan, dan kiri saya kalau kita menghadap ke rumah itu adalah sisi barat atau tenggelamnya matahari. Belakang rumah sisi utara, dan sisi kanan saya adalah sisi timur, sahabat PU. Dalam mendesain sebuah rumah, tentu arah mata angin tersebut menjadi pertimbangan dalam mendesain rumah, supaya kita bisa membuat sebuah bangunan yang bisa mensiasati ya, dari kelebihan dan keuntungan dari terbit dan tenggelamnya matahari, sahabat PU. Jadi lokasi kita ini dulunya sudah ada bangunan existingnya berupa workshop, sahabat PU. Kemudian kita bongkar bangunan existing tersebut ya. Dan ini yang kita pergunakan untuk pagar depan. Ini juga dulu bongkaran dari bangunan existing, sahabat PU. Yang sebagian juga kita buat untuk gudang bahan dan bedeng pekerja, sahabat PU. Ya, berhubung lokasi proyek memang belum bisa ditinggali oleh tukang langsung ya, maka tukang-tukang Nugroho PU kita kontrakkan di luar lokasi sementara sembari menunggu lokasi siap, setidaknya sudah bisa ditinggali oleh pekerja di dalam lokasi, sahabat PU, karena masih berantakan banget ya. Kemudian selain arah mata angin, tentu akses dari lokasi proyek itu juga harus diperhatikan terkait keluar masuknya material, sahabat PU. Kemudian perizinan dengan tetangga kanan kiri belakang depan ya itu juga harus sudah dilakukan, lebih-lebih harus dilakukan oleh owner karena yang akan tinggal di lokasi proyek, sahabat PU. Kemudian perizinan secara administratif ya, pembuatan IMB ya atau PBG itu juga harus sudah dilakukan jauh-jauh hari, sahabat PU. Baru akhirnya kita bisa langsung dapat melaksanakan proyek ini, sahabat PU. Nah, di lokasi ini saluran
air kotornya tentu sudah ada ya. Nanti kita langsung bisa buang instalasi air kotor ke dalam saluran ini. Kemudian hal yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan order besi-besi struktur sahabat PU. Di sini ada besi D13, D10 dan juga diameter 8 sahabat PU. Ini sudah kita orderkan ya. Besi ini harus diamankan ya, pastikan lokasi aman karena memiliki nilai jual. Jadi keamanan harus kita perhatikan pada saat kita order material-material yang kiranya rawan untuk hilang dari lokasi proyek sahabat PU. Kemudian yang menarik di sini, sisi samping dari lokasi proyek ini ada jalan yang meninggi sahabat PU. Kemudian di sisi belakang juga lahannya meninggi sahabat PU. Kita intip dari sisi sini ya. Nah, ini pagar yang membatasi dengan lokasi proyek kita. Kita akan naik dari sini. Kita sekilas mereview lokasi proyek dari luar. Nah, ini sahabat PU, pekerjaan yang sedang kami lakukan adalah pekerjaan galian pondasi. Sebelumnya di area ini itu ada bangunan existing berupa workshop untuk pembuatan interior ya, pembuatan kitchen set seperti itu dulunya ya. Kemudian dibeli oleh klien kami, kemudian rencana mau dibangun rumah tinggal 2 lantai ya. Nah, ini adalah bedeng untuk gudang bahan dan bedeng untuk tempat tinggal pekerja ya. Bahkan drafter dari Nugroho PU, pelaksana dari Nugroho PU itu kalau istirahat juga memanfaatkan bedeng ini sahabat PU untuk sekedar berteduh ya. Kemudian ada satu tukang juga yang sudah mulai mempersiapkan untuk begesting sahabat PU. Ini ya, begestingnya detailnya bahwa dia pakai triplek 9 mili ya, dan rangkanya ini pakai kayu kaso yang ukurannya 4 x 6 cm ya. Tukang yang berbaju hijau ini yang memang khusus persiapan untuk pekerjaan begesting paralel, jadi supaya efektif dalam bekerja. Sementara lokasi lahan kita ini ya, nah ini yang sisi belakang ini berbatasan dengan rumah di bagian belakang ya. Ini yang notabene belakang itu adalah kontrakan ya, tukang-tukang kami kita kontrakan di belakang proyek, jadi lumayan dekat, cukup membantu kami juga sahabat PU. Nah, namun PR kami ya sahabat PU ya, nah di sini ya, 0 tanah asli di lokasi proyek ini dengan 0 tanah asli di bangunan belakang itu lebih tinggi ya. Tuh, kisaran di 2 meter sahabat PU. Nah, kami nanti mau bikin retaining wall, sebuah dinding cor beton yang dipergunakan untuk menahan tanah ya. Tuh. Nah, kalau sebelah ini pakai pondasi batu kali sahabat PU. Tuh. Ya, dan sepertinya kalau kita lihat dari sini semen pasirnya itu kurang banget ya. Kami ambil langkah aman, nanti kita bikin dinding cor-coran ya, yang biasa disebut dengan dinding retaining wall sahabat PU. Nah, begitu juga dengan di area ini, area bawah saya ini nanti juga kita mau bikin retaining wall sahabat PU, sebuah struktur plat yang dipergunakan untuk dinding berupa beton bertulang. Nah, kemudian kalau untuk pondasinya nanti kami pakai pondasi foot plat atau pondasi tapak. Ini sudah mulai kelihatan galian pondasinya sahabat PU. Baik, saya pikir gitu dulu ya sekilas tentang video awal proyek Nugroho PU yang berada di Jakarta Timur ini. Doain sahabat PU supaya proyek ini berjalan dengan lancar ya, nggak ada gangguan baik secara teknis maupun non teknis. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih telah menonton. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.